Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Dari papi aku. Dan misalkan ini sukses, aku bisa kerja lagi di Retro dengan posisi yang sama. Awalnya aku seneng banget, Vi. Tapi ngeliat tingkah kamu kayak gini, aku jadi bingung, Fitri. Rel, kemana aja sih lo? Lo habis ketemu sama klien ya? Ini konsep yang udah gue revisi. Rel? Rel? Lo nggak apa-apa, Rel? Rel? Sorry ya, Mas. Waktu kamu di rumah sakit, aku nggak sempet jenguk kamu. Nggak apa-apa kok, Al. Lagian cuma sampai sore doang kok. Aku ditolongin Fitri, Al. Fitri? Di waktu aku keserempet motor, Fitri yang bawa aku ke rumah sakit. Katanya kemarin kamu ketemu Fitri ya? Iya, Mas. Tapi kayaknya dia nggak balik lagi sama Farel. Kenapa? Menurut dia tuh cuma bawa sial buat Farel. Dan gara-gara Fitri, Farel jadi menderita, Mas. Terus Farelnya gimana? Dia lagi konsen proyek papinya. Karena kalau proyek itu sukses, dia bisa kerja lagi di sini sesuai dengan jabatan yang dia tinggalin dulu. Aku duluan ya. Mas, jangan lupa ya, besok pagi kita ada meeting jam 9. Iya, aku inget kok. Sampai ketemu besok ya. Oke. Duluan ya. Hati-hati, Mas. Ya. Al, kita makan malam berdua yuk. Terserah kamu deh mau makan di mana. Mami aku suka banget loh sama gaun pengantin pilihan kita. Katanya simpel tapi manis. Aldo, kamu tuh kenapa sih? Kok kamu marah sama aku? Cukup, Kayla. Nggak semua masalah bisa kamu selesain sama nangis ya. Iya, kenapa kamu tega banget sih ngehukum aku kayak gitu, Al? Aku kan udah minta maaf, Al, sama kamu. Dengar ya, Kayla. Mungkin kemarin-kemarin kamu bisa aja nangis untuk nyelesain masalah. Tapi untuk sekarang, kalau setiap ada masalah kamu nangis, orang juga bosen. Dewasa dikit dong. Iya, terus aku harus gimana dong, Al? Aku kan udah minta maaf, tapi kamunya aja tuh nggak mau maafin aku. Aku juga punya hak untuk marah dan kecewa sama kamu. Iya, aku ngerti kamu marah sama aku. Tapi kan aku juga nyesel sama kejadian itu, Al. Kamu bilang kan kamu nggak suka sama satu hal. Perselingkuhan kan? Aku nggak selingkuh, aku cuma dugem. Masa aku harus jelasin satu persatu sih? Mana yang aku suka, mana yang aku nggak suka? Kamu pikirin dong. Tapi kita jadi nikah kan? Kamu kalau kayak gini mirip juga. Iya, kita jadi nikah kok.
Fit? Lagi di tempat kerja ya? Iya. Ada apa, Mbak? Aku pengen ngobrol sama kamu dong, boleh? Boleh. Soal apa, Mbak? Ya pengen ngobrol aja. Kau pulang jam berapa? Aku jemput ya? Jam 8, Mbak. Tapi kalau mau ketemu besok pagi aja ya. Oke, dah. Rel, kita telepon keluarga lo ya. Jangan, Jod, jangan ya. Emang kenapa sih, Rel? Gak apa-apa sih, cuman gini aja deh, lo telepon aja saudara gue, namanya Aldo. Dia di retro kerjanya. Tolong ya, Jod. Tapi jam malam ini, besok pagi aja. Biasa gue telepon dia ya. Oke, thanks ya. Rel, Yuk, jadi. Aduh. Gak enak banget. Lagi sakit kayak gini, gak ada keluarga yang jagain. Kok gue jadi melo gini sih? Halo sayang, kamu lagi ngapain? Apaan sih yang sayang? Kamu tahu nggak aku lagi di mana? Emangnya lagi di mana? Aku lagi di rumah sakit sayang. Aku lagi di opname nih. Kamu nggak menjenguk? Nggak usah bohong deh. Kamu bohong, enak aja kamu. Aku serius, aku lagi sakit. Gimana ya? Aku sekarang lagi di kampung. Jadi nggak bisa ke sana. Udah ya, aku mau tidur. Ya ampun Fit, baru jam segini udah tidur. Kayak sapi aja. Tidur kerja makan, makan kerja tidur. Kok kamu ngatain aku sapi? Iya bercanda. Besok jenguk aku ya, aku kan lagi sakit. Nggak bisa, Rel. Aku besok banyak janji sama pelanggan di salon. Kamu jahat banget sih. Aku beneran lagi sakit. Aku pengen ketemu sama kamu Fitri. Ya kalau kamu sakit minum obat aja. Obatnya tuh kamu Fitri. Aku kan sakit gara-gara kamu ngilang. Jadi kalau kamu jenguk aku pasti langsung sembuh. Ya udah deh, aku pikir-pikir dulu. Selamat tidur sayang. Sayang. Emangnya dikira aku gampang bisa ditipu? Fitri, aku yakin malam ini kamu pasti gak bisa tidur karena mikirin aku. Aduh, pikiran terus sih. Tapi bisa aja dia sakit. Dia kan makannya nggak teratur. Aku udah nggak pernah kirimin dia sarapan pagi. Aduh, jenguk nggak ya? Pokoknya sekarang juga gue harus nembak dia daripada keduluan yang lain. Wah, kayaknya seru banget nih cumi ada hitamnya. Nah, ini yang enaknya nih. Kamu suka nggak? Kuahnya apa lagi? Aduh, udah lama gak nembak cewek jadi grogi nih. Gimana ya ngomongnya? I love you udah biasa. Terus apa dong? Val, sebenarnya aku udah lama pengen ngomong kayak gini. Apakah kamu Man, kamu kenapa? Kamu grogi ya? Kamu kenapa sih? Buset deh, giginya langsung ilfil gue. Hah, Norman, kamu kenapa? Aku kayak shock gitu sih.
Nggak apa-apa. Man, tadi kamu ngomong apa? Nggak jadi deh. Kok nggak jadi sih? Malu ya? Aduh gila, langsung ngedrop gue. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama Farel? Farel itu orangnya sangat baik, tulus. Dulunya aku juga gak nyangka bisa cinta sama dia. Soalnya kan dia orangnya galak. Dari kecil aku cinta banget sama Farel, Fit. Tapi sayangnya Farel gak pernah balas cinta aku. Mbak, cinta itu gak bisa dipaksakan. Mungkin karena Pak Utama terlalu memaksakan perjodohan Mbak Moza dengan Farel. Jadi cintanya Farel ke Mbak Moza itu gak tulus. Tapi karena dipaksain. Menurut kamu, apa yang bisa bikin Farel jatuh cinta sama kamu? Mungkin karena kita masing-masing itu pernah merasakan kehilangan orang yang paling kita cintai. Jadi kita saling berbagi. Terus kenapa kamu gak pernah mau balik lagi sama Farel? Kata orang, cinta itu gak harus memiliki, tapi harus berkorban. Farel itu udah rela berkorban demi aku. Dia rela hidup susah. Tapi Mbak, kalau aku hanya memikirkan kebahagiaan diri aku sendiri, itu namanya egois. Farel beruntung banget ya punya pacar kayak kamu. Mbak tahu sekarang Farel ada di mana? Enggak. Mungkin dia di kantornya. Kenapa? Dia lagi sakit gak ya, Mbak? Sakit. Aku nggak denger tuh kabar dia sakit. Halo, selamat pagi. Oh, Aldonya belum datang. Maaf Pak, dari mana? Apa? Farel masuk rumah sakit? Sakit apa? Di rumah sakit mana, Pak? Ya ampun, Farel, kamu sakit apa sih? Enggak, Mos. Cuma kecapean aja. Kamu tahu dari mana aku sakit, Mos? Tadi teman kamu telepon ke mejanya Aldo, tapi Aldonya belum datang, jadi aku yang ngangkat. Aku bantuin suapin ya? Enggak usah, Mos. Nggak usah ya. Aku bisa sendiri kok. Lagian udah hampir habis. Udah selesai gimana sih? Masih banyak gitu? Lagian kalau aku makan juga enak, Mos. Baru 2 sendok udah enak aku. Namanya juga lagi sakit, tapi kamu harus makan. Keluarga kamu udah tahu? Enggak, Mos. Dan kamu jangan kasih tau keluarga aku ya. Fitri mana? Dia nggak jagain kamu di sini? Dia lagi sibuk. Tapi dia udah kesini kan? Belum. Antar kali. Jenguk nggak ya? Kasihan juga. Pasti dia sendirian di rumah sakit. Duh, kok aku jahat banget sih? Dulu aja pas aku lagi di rumah sakit, dia sampai jual jamnya buat aku. Nungguin siang malam, sabar banget lagi ngurusinnya. Masa sekarang lihat kondisinya aja aku nggak mau? Mbak, yang bener dong kalau kerja. Ini gimana sih? Masa muka saya disiramin? Maaf ya Mbak, maaf nggak sengaja. Sini saya benerin ya. Kalau kita udah nikah nanti, kamu nggak akan ngebatasin pergaulan aku kan? Kamu juga nggak akan ngarang aku bergaul sama teman-teman aku kan? Dibatasi atau nggak dibatasi, kamu juga masih bisa ngelakuinnya sembunyi-sembunyi kan? Ya itu sih tergantung kesadaran kamu aja.
Kontrol diri itu ada di hati kamu, Kayla. Kamu baik banget ya, Al. Sabar banget sama aku. Aku jadi nyesel udah kayak gitu ke kamu kemarin. Aku udah maafin kamu kok. Asal janji ya, jangan gitu lagi. Pagi Al, Kay. Mus. Tumben, siang. Iya, kena macet. Al, aku mau minta tanda tangan dulu ya sama papi. Al, Farel masuk rumah sakit. Hah? Sakit apa, Farel? Kamu jangan kenceng-kenceng dong. Farel nggak mau keluarganya tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga salaman sama tante. Jadi ini yang namanya Yuga ya? Ih, ganteng banget sih. Iya dong, turunan bapaknya. Kamu baru pulang sekolah ya, sayang? Ini tante ada bawain mainan buat kamu. Kamu mau? Yuga takut. Jangan siksa Yuga, Tante. Kamu mau? Nggak mau, Tante. Yuga nggak mau. Yuga takut sama muka Tante. Yuga takut. Nah, betul anak. Kenapa sih anak kamu? Mau muka aku nyeremin ya? Vel, maaf ya. Pasti tuh anak kebanyakan nonton sinetron tuh. Jadi dia merasa bahwa semua ibu tiri pastinya galak. Soalnya kan kamu lagi dekat sama aku. Jadi dia pasti merasa kamu bakal jadi ibu tirinya dia. Terus gimana dong? Gimana apanya? Mau nggak kamu jadi ibu tirinya dia? Ih, kamu mah suka gitu. Kan aku jadi malu. Jadi malu. Astagfirullahaladzim. Hah? Oh, oi. Apa? Oi. Ya ampun. Papa, ayo masuk. Masuk. Udah tua bangka masih melotot aja, yang mending jatah gue nih. Lu sakit apa, Rel? Enggak, cuman stres dan kecapean aja. Pikiran gue tersita sama proyek yang dikasih papi itu, Al. Sama mikirin Fitri. Dia udah gue kasih tahu kalau gue sakit, tapi dia nggak percaya. Jadi sampai sekarang Fitri belum jengukin lu, Rel? Ya, Fit, kamu gak nengokin Farel, Fit. Kamu tega banget sih, Fitri. Farel itu sakit beneran. Jadi dia nggak bohong sama aku. Ngapain Farel bohong sama kamu? Harusnya dalam kondisi seperti ini kamu ada di sini, Fit. Iya, aku nanti kesana ya. Ya udah dulu ya. Al, dia khawatir sama gue nggak? Iya, Rel. Gue balik ke kantor ya. Makasih ya, Al. Oke. Saya boleh izin keluar sebentar ya, mau jenguk teman yang sakit. Boleh. Tapi jangan lama ya. Soalnya salon kan lagi penuh. Iya, Mbak. Al, kamu tuh kemana aja sih? Aku tuh nungguin kamu mau ngajak kamu makan siang. Kamu malah pergi gitu aja. Tadi Ke klien. bukan. Jenguk teman sakit. Temennya cewek ya? Iya kan? Kok kamu gugup gitu? Pasti cewek kan? Ya ampun, Kayla, kamu tuh curigaan banget sih orangnya. Aku tuh barusan jengukin Farel. Apa? Kak Farel sakit? Sebenarnya sih dia nggak mau keluarganya tahu. Kenapa? Mungkin takut keluarganya cemas atau mungkin keluarganya jenguk dia dan dia lagi kepergok sama Fitri. Emang dia sakit apa sih, Al? Katanya sih stres sama kecapean. Tapi tadi aku lihat dia udah mendingan kok.
Mudah-mudahan cepat sehat deh. Iya, Mi. Iya, ntar aku ingetin. Ya udah ya. Bye. Al, aku cuma mau ngingetin. Nanti malam keluarga kita mau ketemu mau ngomongin rencana pernikahan. Kamu bisa datang kan? Farel. Ya ampun Farel, kamu sebenarnya sakit apa sih? Muka kamu sampai pucat kayak gitu. Nggak tahu lah, Fit. Kata dokter, waktuku tinggal 2 hari lagi. Hah? Ya ampun Rel, tinggal 2 hari lagi. Kamu nggak mungkin kan meninggal secepat itu. Nih Rel, kamu tulis ya pesan-pesan terakhir kamu supaya kamu bisa pergi dengan tenang. Jadi, kamu bener ngarepin aku mati? Katanya 2 hari lagi kamu mati. Makanya kalau orang ngomong itu didengerin dulu. 2 harinya, 2 hari diopname lagi. Selanjutnya boleh pulang. Bikin orang panik aja. Kenapa? Kamu takut kehilangan aku ya? Au! Au! Fit! Kenapa Rel? Ini bekas disuntik. Aduh. Ya ampun Rel, maaf ya. Maaf ya aku nggak sengaja. Ya. Gitu dong. Kalau pacar sakit harus dipeluk. Aduh, aku seneng deh ngeliat kamu panik kayak gitu. Berarti kamu masih banget sayang sama aku. Apaan sih? Fit, aku juga seneng deh ngeliat kamu pakai cincin itu. Makasih ya. Fit, kok kamu nangis? Enggak. Tadi di depan kelilipan. Kelilipannya tadi kok berasanya baru sekarang. Kamu kenapa, Fit? Ya udahlah, Fit. Cinta itu nggak bisa dibohongin. Kalau cinta ya cinta. Ih, apaan sih? Aduh, sakit banget, Fit. Maaf ya, Rel. Maaf lagi ya. Man, kamu tuh kenal perempuan itu di mana sih? Di lokasi syuting, waktu lagi casting. Gimana, Ma? Pilihan Norman, mantap kan? Boncengannya, Ma. Sip. Si papanya. Oh, anakmu sendiri ketakutan gitu. Ah, dia kan belum kenal aja sama Yuga, Pak. Nanti kalau udah kenal juga beda, pasti akrab. Vela itu paling suka mana kecil. Suka apanya? Dia aja kepengen nyeplok juga. Dicaplok. Emang kamu pikir apa? Buaya? Tapi Man, Mama tetap nggak suka. Sejak dia datang ke sini, Mama migrain lagi. Ah, Mama gimana sih? Dulu almarhum Firman mau kayak Non Fitri, Mama migrain. Aldo pacar sama Kayla, Mama migrain juga. Terus aku nih, baru mau deket sama Vela, Mama migrain lagi. Karena kalau Papa deket sama cewek lain, Mama migrain. Man, jangan kurang ajar kamu ya. Maaf, Pak, maaf. Bercanda. Takut tuh diamelin Mama. Takutan. Bercanda juga ada aturannya. Emang ya, kamu tuh nggak bisa cari perempuan yang alim, soleh, yang bajunya tertutup. Ah, gimana mau dapet yang kayak gitu? Aku aja belangsakan. Hah? Man, tumben sadar. Pokoknya juga nggak mau punya mama tiri. Juga nggak mau punya mama kayak Tante Vela. Pokoknya juga nggak mau. Mukanya kayak kuntilanak, ada taringnya lagi. Hi, serem. Aduh. Apa, Ma? Ya, gara-gara ada taringnya tuh, migrain lagi deh. Man, pegangin, Man. Aku mau makan.
Rel. Kok gitu sih, Fit? Kamu nggak mau nyuapin aku? Kamu tuh manja banget sih. Kamu kan masih lengkap tangannya. Gunanya buat apa? Ya makan sendiri. Fit, tangan aku diinfus. Masih sakit, ngilu kalau digerakin. Lagian waktu kamu sakit, aku nyuapin kamu kan? Masa kamu nggak mau gantian? Nih. Au, au. Kok kasar banget sih, Fit? Iya udah maaf. Kalau suapin pacar itu harus lembut. Pakai perasaan dong. Rel, kenapa sih sekarang kamu berubah? Dulu kamu orangnya kasar, dingin, galak lagi. Sekarang kamu kok jadi ngisengin aku terus? Kamu juga, Fit. Dulu kamu tuh orang yang super sabar. Terus pasrah. Kalau diomelin sama aku, diem aja. Nggak pernah marah. Sekarang, beda banget. Masa sih, Rel? Kok bisa ketukar gitu ya? Ya bisa lah, Fit. Itu yang namanya pacaran. Pacaran yang bisa saling melengkapi. Kayak aku, semenjak pacaran sama kamu, hidup aku jadi rileks. Sedangkan kamu, semenjak pacaran sama aku, kamu kalau ngomong sama orang jadi lebih tegas kan? Tapi kan sekarang kita bukan pasangan lagi, Rel. Kamu tuh keras kepala banget ya. Kita ini pasangan. Kamu tuh pacar aku. Enggak. Selamat sore. Hai, sore. Saya periksa sebentar ya. Silakan, Dok. Dok, bisa tolong suntik dia sekalian nggak? Soalnya dia keras kepala, Dok. Siapa tahu kalau udah disuntik, jadi cair dikit. Ih, kamu tuh apaan sih? Mas, jadi kemarin itu kamu tolak tawaran kerja itu cuman gara-gara kamu nggak cocok sama gajinya, iya? Ya habis gajinya kecil banget, Mai. Masa pengalaman kerja aku nggak dipertimbangkan? Tapi kamu itu sudah kelamaan nganggur, Mas. Kebanyakan milih kamu itu. Apa iya kamu tuh mau terus-terusan kita kayak gini? Ya nggak mau lah, Mai. Aku juga nggak mau numpang di rumah orang tua kamu. Aku juga usaha kok, bukannya diam aja. Ya, tapi kenyataannya apa? Gimana aku nggak stres coba Mas sekarang? Si Alif itu setiap hari beli susu pakai uangnya Mami sama Papi. Kamu kan bapaknya, masa kamu nggak malu sih? Iya. Aku ngerti. Ngerti, tapi kamu tuh diajak Papi kerja di Retro, kamu nggak mau. Direkomend Papi kerja di perusahaan temennya juga kamu nggak mau, gengsi. Bikin restoran juga nggak jadi, batal kan semuanya? Sebenarnya saya itu masih ada yang mengganjel loh. Saya itu kepinginnya Kayla dan Aldo itu setelah menikah tinggal sama saya. Kan di rumah ini luas banget. Tapi rumah kami biar kecil juga nyaman kok. Udah lah, Mi. Terserah mereka aja. Nanti kan juga bisa gantian. Ya. Mi, kayak nanti aku mau tinggal di rumah Aldo aja deh. Soalnya kan di rumah Aldo nggak ada anak perempuan. Nanti yang ngurus Aldo siapa dong? Maaf, hidangan makan malamnya sudah siap. Kalau gitu kita makan malam dulu yuk. Ayo, Pak. Bapak, kalau boleh saya mau bicara sebentar. Silakan. Kalau nanti Aldo sama Kayla menikah, apa Bapak juga akan mengundang Farel? Saya belum tahu, Pak. Tapi kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak tiba-tiba tanya itu? Saya tahu Bapak sangat marah dengan hubungan mereka. Tapi setahu saya,
Mereka saling mencintai dan sangat sulit dipisahkan. Maaf ya Pak, kalau saya lancang. Saya cuma ingin tahu, kenapa Bapak sangat membenci Fitri? Kelas sosial Farel dengan Fitri itu sangat jauh berbeda. Tapi setahu saya mereka sangat bahagia. Mereka senang dengan perbedaan itu. Fitri adalah anak yang baik. Saya tahu itu, Pak. Tapi untuk sementara ini, saya belum bisa menerima dia. Papi, makan dulu yuk. Ayo, Pak, silakan, Pak. Baru, silakan. Sayang ya, Farel nggak di sini. Padahal kan keluarga kita lagi bahagia, dia malah di rumah sakit. Ya mau gimana lagi, Al? Kondisinya tuh nggak memungkinkan. Enak-enak makanannya. Cateringnya dari mana, Bu? Ini bukan makanan catering. Wah, Ibu masak sendiri. Hebat. Ini suami saya kok, Bu, yang masak. Jadi Mas yang masak semuanya? Iya saya, Mas. Wah, hebat deh. Udah kerja capek-capek di kantor, tapi masih sempat masak kayak gini. Mana enak lagi. Saya lagi nggak kerja, Mas. Loh, bukannya Mas kerja di Retro? Enggak, Mas. Sekarang ini saya lagi nunggu panggilan kerja di tempat lain. Maksudnya? Wah, nah Bram itu masih nganggur toh. Kan Mas mantunya Pak Mas. Silakan. Yang itu juga enak. Kenapa sih aku susah banget buat ngelepasin Farel? Ngeliat dia sakit aja kayak tadi, aku udah khawatir banget. Cincin ini juga berat banget buat dilepas. Kenapa sih, Rel? Tadi kan baru ketemu, masa udah nelpon? Kangen aja, emang nggak boleh. Fit, besok kamu kesini lagi kan? Aku tuh nggak enak sama Bu Asti. Masa tiap hari izin? Nanti kalau aku nggak kerja, berarti aku nggak dapet tip. Kelewatan banget ya kamu, Fit. Lebih mentingin kerjaan daripada aku. Dari dulu tuh kamu nggak pernah berubah ya. Duit aja yang dipikirin. Ya kan aku juga butuh makan, Rel. Terserah kamu deh. Dasar nggak punya hati. Terima kasih Bu, Pak, atas undangannya. Terima kasih juga, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti semua berjalan lancar ya, Pak ya. Amin. Mari. Permisi. Ya. Bram, kamu itu ya bikin malu keluarga tau nggak? Bikin malu apa sih, Mi? Tadi itu loh, ngapain sih kamu bilang nganggur? Maaf, Mi. Bukan maksud saya. Bram, kamu kan tinggal bilang iya, kamu kerja di Retro. Susah amat sih. Ini bangga banget bilang nganggur. Jadi seakan-akan Mami sama Papi tuh sepertinya nggak mau menolong menantu. Udahlah, Mi. Mereka juga nggak akan nuduh kita jahat. Lagi pula apa yang salah sih, Mi? Memang kenyataannya sekarang Mas Bram belum kerja, kan? Iya, itu pilihan dia sendiri. Ditawarin ini, itu, nggak mau. Ya udah. Udahlah, Mas. Nggak usah didengerin. Mami tuh emang lagi senewan kok sekarang ini. Ayo, Mas. Pi, lihat tuh. Maya sama Bram tuh makin gak keruan. Memang kelas sosial Farel dengan Fitri itu
sangat jauh berbeda. Tapi setahu saya mereka sangat bahagia. Mereka senang dengan perbedaan itu. Papi, Mami tuh lagi ngomong, kok didiemin sih? Gak tau lah, Mi. Gimana kondisi lo, Rel? Wah, kayaknya udah seger ya? Kemarin Fitri nemenin gue dari pagi sampai sore, Al. Ternyata bener ya, Fitri itu udah kayak obat buat lo. Terus gimana? Nggak ada masalah lagi kan? Lo kayak nggak tahu Fitri aja. Dia itu keras kepala banget. Kemarin aja waktu gue suruh datang ke sini lagi, dia nolak. Menurut dia, uang itu lebih penting daripada kesehatan gue. Ya enggak lah. Mungkin maksud dia bukan begitu, Rel. Gue tahu kok dia itu sebenarnya cemas banget sama lo. Gimana lu sama Kayla? Semalam pertemuan keluarga, Rel. Udah nentuin tanggal untuk pernikahan bulan depan. Bagus deh. Gue ikut seneng, Al. Nanti datang ya ke pernikahan gue. Insya Allah ya. Lu masih trauma ya sama acara tunangan gue waktu itu? Enggak kok. Meja rias, lemari, meja nakas. Kamu pindahan, Kay? Ini semua tuh, Kak, mau aku beli. Kalau aku udah nikah nanti mau aku taruh di kamarnya Aldo. Kayaknya kamu semangat banget ya. Aku ikut seneng. Kenapa sih kamu gak mau jenguk Farel lagi? Padahal setelah kamu jenguk kemarin dia tuh langsung sehat. Fit, Farel lagi punya proyek penting. Kalau dia sakit, proyek itu gagal. Kamu gak mau kan proyek dia gagal? Tapi kalau dia sehat, proyeknya pasti sukses. Iya, ya udah, makasih ya. Kamu habis jenguk Farel lagi ya? Gimana kondisinya, Al? Udah baikan kok, Mos. Gara-gara ditengokin Fitri. Berarti mereka berdua emang bener-bener gak bisa dipisahin. Al, ini semua yang mau aku beli nanti. Ini mau aku taruh di kamar kamu. Kamu gak salah, Kayla. Ini barang-barangnya gede banget, Kayla. Kamar aku kan sempit. Kalau ranjang double bednya aja gimana? Bisa. Sama meja rias ya? Masih muat. Kalau tambah lemari? Ya, masih bisa sih. Ya udah, tambah 2 meja nakas lagi ya. Kayla, kamu mau masuk kamar lewat genteng? Jenguk Farel lagi nggak ya? Bingung. Fit, kamu tolong pasangin kainnya, soalnya Mbak ini rambutnya mau digunting ya. Iya, Mbak. Silakan Mbak dulu. Makasih. Aduh, Mbak, leher saya kecekik nih. Kerasan nih. Mana sih? Kerja yang bener dong, Mbak. Iya, maaf. Iya, sekarang longgar. Tuh kan, kecekik lagi kan? Sakit, Mbak, leher saya. Iya, maaf ya, Mbak. Iya, udah. Sekarang nggak dikat. Ya, tidur. Nggak apa-apa deh. El, maafin aku ya. Tadi aku kerja dulu baru kesini. Kan biar dapet tip. Supaya aku bisa beli makanan buat kamu. El, beneran gak sih kamu sakit karena aku? Terus aku mesti gimana? Lagian kamu juga sih. Masa gara-gara gadis kampung
putih kayak aku, kamu sampai sakit kayak gini. Pengen ngelus, tapi nggak enak. Tapi nggak ada yang ngeliat ini. Kaget ya? Ternyata kamu nggak tidur. Fit, kamu baik banget sih. Rela kerja dulu untuk beliin aku oleh-oleh. Aku bukan beliin kamu ini aja, tapi nih, aku beliin kamu ini. Apaan nih? Kembaran kamu? Ini boneka buat kamu. Ya buat nemenin kamu kalau lagi sendirian. Jadi kamu nggak iseng napa-napain aku terus. Kamu tega banget sih, Fit. Masa cowok dikasih boneka? Kamu tuh ngargain dikit dong. Itu kan juga beli pakai duit. Iya. Makasih ya, sayang. Aku heran deh sama kamu, Rel. Orang kayak kamu juga bisa sakit ya? Farel kan juga manusia, Fit. Ngapain kamu cengar-cengir? Fit, aku deg-degan nih. Tadi aku kira kamu gak datang. Ternyata kamu datang. Dan aku lega banget. Fit, kamu nungguin aku sampai pagi ya? Kamu nungguin aku di sini sampai pagi kan? Iya nggak bisa, Lara. Aku kan mau kerja.